akhirnya apa yang terjadi? Tebak sahabat saya, tebak apa yang terjadi ketika kamu selalu memikirkan hal-hal yang membuat kamu menderita. Maka percaya, karena saya sudah mempraktikannya, maka hidupmu akan semakin menderita. Ya, jadi seperti yang saya katakan kepada kamu bahwa di titik terendah hidup saya itu adalah saya membenci seseorang. Saya selalu mengatakan bahwa saya berada di sini adalah karena dia. Saya akan balas dendam kepada kamu. Lihat, buktikan, saya akan pasti jauh lebih baik kepada kamu. Saya tidak akan pernah bisa melupakan rasa sakit hati saya kepadamu. Saya akan ingat itu. Saya dendam sekali, saya benci sekali kepada orang itu. Dan percaya, seluruh apa yang saya tanamkan, kebencian saya kepada seseorang itu, tanpa saya sadari, itu sedang membentuk pola kehancuran saya. Tapi ketika ada sebuah kepuasan itu di dalam hidup saya, melihat orang yang sudah menyakiti saya akhirnya mendapat karmanya, pada akhirnya hidup saya nggak ada perubahan apapun. Percaya, bahkan sekalipun saya sudah merasakan kepuasan, akhirnya seseorang itu mendapat karma buruknya, hidup saya bukan menjadi lebih baik. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Joe Dispenza, ini adalah salah satu mentor saya, inspirasi saya untuk mengubah hidup saya. Masalahnya adalah ketika yang kamu anggap eksternal diri kamu yang membuat hidup kamu semakin tak berdaya, membuat hidup kamu semakin miskin, membuat hidup kamu menderita. Dan ketika balas dendammu akhirnya sudah terlaksana, anggap Tuhan mendengarkan doamu, orang itu dibuat juga menderita. Pada akhirnya itu tidak akan mengubah hidup kamu. Justru itu akan membuat hidup kamu tidak kemana-mana. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kembali esensinya, kembali ke dirimu. Jadi kalau kamu memang benar-benar menginginkan hidup keberlimpahan, satu-satunya yang perlu kamu lakukan adalah belajar memaafkan dirimu. Maafkan dirimu, maafkan orang lain yang membencimu, yang telah menjadikan kamu sakit, dan katakan I love you, I love you, I love you, dan I love you. Dan sahabat saya, kenapa ini bisa pada akhirnya mengubah hidup kamu? Bagaimana pada akhirnya ini bisa menarik keberlimpahan dalam hidup kamu? Ketika kamu belajar memaafkan dirimu, ketika kamu belajar memaafkan orang yang menyakitimu. Makanya percaya, sahabat saya, ada sebuah kekuatan energi dari dalam dirimu yang membawa kamu masuk ke dalam ketenangan batinmu. Ketika pikiran kamu tenang, ini yang saya baca di bukunya Out of the Heart. Ketika kamu berada di dalam sebuah ketenangan batin, disinilah ide, kreativitas itu, kecerdasan ilahi itu bekerja. Ya, disinilah kecerdasan ilahi itu bekerja. Jadi apa yang saya lakukan ketika di titik terendah hidup saya, pada akhirnya membuat apa yang saya tidak bayangkan, yang tidak saya pikirkan, pada akhirnya di luar dari pikiran saya, keajaiban Tuhan itu bekerja. Yaitu ketika saya belajar memaafkan orang yang menyakitin saya.
akhirnya ini bukan tentang saya dengan orang lain, tetapi ini adalah tentang diri saya. Dari dalam diri sayalah kunci semua keajaiban itu. Jadi sahabat saya, ketika saya sudah belajar memaafkan orang lain, saya sudah belajar memaafkan diri saya merasakan sebuah ketenangan batin. Dan di dalam ketenangan batin itulah ada sebuah kecerdasan ilahi yang menuntun saya. Apa yang harus saya lakukan di saat masa-masa sulit saya, sahabat saya? Dan saya nggak tahu, tiba-tiba ada sebuah intuitif saya yang bekerja. Saya diarahkan ke sebuah pengalaman dari menarik pengalaman-pengalaman orang lain yang saya baca bukunya channel Stargate the Book. Stargate the Book. Disinilah alam semesta ini mengarahkan saya bagaimana saya bisa menarik keberlimpahan itu dalam hidup saya. Melalui apa? Disinilah saya banyak belajar dari Joseph Murphy, yaitu bagaimana kita menghamili pikiran bawah sadar kita. Jadi ketika saya pada akhirnya saya mencoba untuk mensugesti pikiran bawah sadar saya menanamkan sebuah benih yang berkualitas. Sekalipun saat itu masa saya dalam masa suram,